ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال مقتحم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذرياته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات أينما كانوا، خصوصا في هذا الكتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني، الشيخ العلامة محمد النووي البنتني الجليل الشافعي، شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أراد الله أن يدخل أهل النار في النار. وإذا ketika أراد الله Allah menghendaki أن يدخل memasukkan ahlan nari penduduk neraka finnari ke dalam neraka. Bahasa maka Allah mengutus ilaihim kepada penduduk neraka malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat yang menjaga neraka. Kalau yang kita hafal namanya malaikat Malik, tapi itu punya, kalau sekarang mungkin punya grup WA namanya Zabaniyah. Isinya orang wajah-wajah serem. Malaikat jaga neraka ya, nggak ada senyum-senyum lain, wajah sangat Zabaniyah. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Imam Ibnu Rajab, berarti mungkin lahirnya bulan Rajab kali ya, dikasih nama Ibnu Rajab. Kayak orang dulu lahir Senin dikasih nama Senin, lahir Kamis dikasih nama Kamis. Orang Betawi itu gitu aja. Kasih Rebu, lahir Rebu nama Rebu. Orang sekarang yang begitu, lahir Januari kasih nama Januari, lahir Februari kasih nama Febri, lahir Maret kasih nama Mary. Kalau lahir Desember kasih nama Desi. Inna sesungguhnya neraka tahtal ardi berada di bawah lapisan
Menurut Imam Ibnu Rajab, bahia al-an, dan sekarang neraka itu maujudatun, sudah dinyalain. Bahan bakarnya nggak bisa habis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jahannam, bahwa sesungguhnya di neraka jahannam itu sab'ina alfi wadin, ada 70.000 jurang. Fi kulli wadin, dan setiap jurang sab'una alfa syubbin, ada 70.000 lubang-lubang sempit. Fi kulli syubbin, dalam setiap lubang-lubang itu sab'una alfa dari, ada 70.000 dari itu tempat rumah. Fi kulli darin sab'una alfa baitin, dan di setiap rumah itu ada 70.000 rumah lagi. Berarti berlapis-lapis. Fi kulli baitin sab'una alfa baitin, setiap rumah itu ada 70.000 sumur, bi'run. Kalau orang Mikot itu bi'run ali, cuma nyebutnya bir ali. Gampangnya bi'run nyebutnya bir. Fi kulli bi'rin, dan setiap sumur itu sab'una alfa subbani, setiap sumur itu dihuni oleh 70.000 ular raksasa. Ular besar. Kalau hayate ular kecil. Kalau subban ular gede. Naga berarti. Ular gede kan naga. Fi syidqi kulli subbanin sab'una alfi aqrabin, di setiap mulut ular yang besar itu ada 70.000 akrab, kalau jengking. La yantahi al-kafiru awal munafiqu hatta yuwaqi'a dzalika kullahu, dan tidak berhenti dari orang kafir wal munafik yang sampai meninggalnya tidak taubat, jadi mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik, hatta yuwaqi'a, sehingga yuwaqi'a mereka itu ditempatkan dzalika kullahu, yo ke tempat itu semuanya, dimasukkan ke jurang, terus dikelompok-kelompokkan ke lubang-lubang itu tadi, macam-macam penyiksaan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga terhindar. Doa kita kalau di bulan Ramadan ini kan as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku meminta, memohon padamu ridhomu dan surga, dan aku minta dijauhkan dari murkamu dan neraka. Doa andalan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia enak, di neraka enak, jauh dari neraka. Itu makanya disebut doa sapu jagat. Doa semuanya. Doa ini mau senang dibaca, mau susah dibaca, orang antenan dibaca, orang lahiran dibaca, orang meninggal dibaca. Intinya enak dunia, enak akhirat, jauh dari neraka. Wa ma'ahu ay al-malaku, dan di sisi malaikat itu asyarul khawatim, ada 10 cincin. Kemarin juga sama, penduduk surga itu ditandai, diberi 10 hadiah berupa 10 cincin, dan dari setiap cincin itu ada tulisannya. Nah, penduduk neraka itu sama, disetari 10 cincin, di setiap cincin itu ada nerakanya, dikasih gelang burhul. Fi awaliha maktubun, di cincin yang pertama maktub tertulis maktubun,
uktub la taktub, maktabun maktabun niktabun. Pernah dengar model bacaan ini nggak? Dulu waktu sekolah sebelum ngapalin fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa laka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dulu saya ngapalin maknanya, ngapalin apa lagi? Oh nggak tahu. Udah tua baru tahu manfaatnya. Ternyata kata yang tubuh, kata bahwa maktaban bahwa katibu, kata menulis, yang tubuh sedang menulis, kitaban tulisan, katibun orang yang menulis, maktubun yang ditulis. Untuk tulislah, la taktub jangan menulis, maktabun tempat menulis. Makanya maktabun itu diartikan meja. Maktubun tercatat, tertulis. Isi tulisan cincin yang pertama, udkhuluha, masuklah kalian ke neraka itu. La tamutuna fiha abadan. La tamutuna, kalian gak akan mati fiha, di dalam neraka itu, abadan, selama-lamanya. Wala tahyauna, dan tidak hidup, wala tukhraju, dan tidak dikeluarkan. Itu yang mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan dolim tapi masih iman, masih ada harapan untuk dikeluarkan. Mati enggak, hidup ya enggak. Hidup segan, mati tak mau, tersiksa selama-lamanya. Fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasa itu adab kayak film Tom and Jerry, kecek gepeng hidup lagi, kecek gepeng hidup lagi, terus gak ada istirahat. Wa fil khatam as-sani, dan di cincin yang kedua, maktubun tercatat, khudhu, rasakanlah atau masuklah kalian fil adabi, dalam adab, dalam siksaan, la rohata lakum, la rohata, yang tidak ada istirahat. Nah, istirahat itu aslinya asalnya bahasa Arab, dari kata asli roha. Roha itu santai, istirahat. Menjadi fi'il masjid, fi'il tambahan alif sama sin, sama kayak ghafaro berubah menjadi istighfar. Istirahat. Taraweh itu asli dari kata roha, istirahat. Tapi kalau kita taraweh malah kubur, berarti memaknai apa? Berbeda dengan maknanya. Taraweh itu dari kata asli roha, artinya istirahat. Karena memang dulu pelaksanaan taraweh di zaman sahabat itu bacaannya kan lama panjang, salam salam istirahat. Jadi nyelonjor dulu, pijet-pijetan dulu, habis itu lanjut lagi. Kalau kita kan langsung capcus, baru setelah selesai baru ngopi-ngopi. Berarti ngopi-ngopi termasuk sunnah para sahabat. Istirahat. Wa fissalisi maktubun, dan yang ketiga tercatat kubut bacanya. Orang-orang tulisannya ai asu lagi. Putus asa. Padahal asu itu hewan yang gak putus asa ya. Tapi bahasa Arab putus asa. Mir rahmati, dari rahmatku. Wa firrabi, dan dalam tempat maktubun tercatat, udkhuluha, masuklah kalian fil hammi wal ghammi wal hazani abadan. Masuklah ke dalam kalian ke dalam siksaan itu, fil hammi wal ghammi wal hazani abadan, selama-lamanya. Kemarin itu makna hazan sudah ada. Gham wal gham, makna gham yaitu huwa at-tahayyur, kebingungan. Alladzi yurdi as-sur, yang kebingungan itu menyebabkan yuto, tertutup as
yang sama sekali gak ada kebahagiaan. Yes. Kalau bercandanya dulu artis siapa enak di neraka bisa kumpul sama artis-artis. Coba dulu. Lady Gaga dulu tak ada artis ya. Neraka mau apa-apa, mau kumpul artis-artis. Jadi kalau sambil nyantai-nyantai, kalau sambil digebukin, ya udah selesai. Enak. Wal khamis maktubun, dan yang kelima tercatat libasukum pakaian kalian anar api ay asyadidah yang sangat atau atupot menyala-nyala. Pakaiannya dari api kayak megaloman. Ingat gak dulu ada film megaloman, rambutnya dari api. Kalau lagi marah, rambut jadi api, badannya jadi api. Film cemen zaman itu. Wa ta'amukum, juga ternyata ada makanannya. Makanan kalian az-zakku, itu zakku, buah api. Wa syarabukum, dan minuman kalian al-hamim, yaitu hamim ay al-ma'u syadidul hararah, air yang sangat panas. Pakaiannya yang ada, makanannya yang ada, minumannya yang ada, cuma semuanya dari yang panas. Wa bihadukum ay firashukum, lambaran. Lambaran ya. Kalau kita ini dingin kemudian dikasih ini karpet, lambaran apa ya? Tikar. Pokoknya lambaran itu hamparan, kasur, pokoknya kalau gini ya karpet. Ai firashukum, oh ya artinya kasur kalian anar api al-muqaddah narullahil muqaddah allati tattaribu alal afidah fi amadin mumaddadah. Ayat itu yang menginspirasi dibikinnya yang tulang jadi lunak presto. Orang ada sebagian orang yang disiksa di neraka itu narullahil muqaddah, api yang dinyalakan menyala-nyala. Kemudian orang itu masih dimasukkan ke dalam seperti dadang gitu, yang kemudian ditutup rapat kayak presto ya. Nah kemudian orang itu fi amadin mumaddadah, diikat di tiang yang ada di tengah-tengah dadang itu tadi. Ya kayak presto aja. Presto itu kan di bawah dinyalain panas, kemudian ditutup rapat. Iya kalau langsung matang mati, nggak mati. Narullahil muqaddah, apinya dinyalakan. Terus ayatnya apa? Narullahil muqaddah fi amadin mumaddadah. Surat apa sih? Wailun likulli humazatin lumazah. Wail, celaka, likulli humazah, orang yang memaki-maki di depannya langsung. Lumazah, orang yang maki-maki tapi di belakangnya. Gak berani depan-depan, tapi misok-misok. Nah kalau humazah itu langsung depan-depan. Wa qawashikum ay madhalukum, ini atasnya, atap atas, madhalul atap atau apa namanya, anar api, bawahnya lambaran api, atasnya yo api, betul semuanya api. Namanya juga neraka, bahasa Arabnya neraka, anar api. Ngaji kalau begini terus yo serem, makanya ya jarang dibahas begini-begini. Tapi ya kali-kali wong Islam itu kan misinya basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira juga peringatan. Yo tadi itu ada fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, tapi juga waqina adzaban. Wa fisadis yang nomor 6 maktubun tercatat hadza jazaa'ukum, inilah balasan kalian al-yauma di hari ini, bima fa'altum, dengan apa yang kalian lakukan
balasannya. Ada minuman halal malah milih yang haram. Ada istri yang halal malah bayangin yang haram. Nih rasain. Wa fisabi, dan yang nomor 7 waktu pun tercatat suhdi kemarahanku, wa a'udzu bika min sakhatika kemarahan, alaikum untuk kalian finari di neraka abadan selamanya. Ibarat orang di penjara memvonis seumur hidup. Wafis samin, dan yang nomor 8 waktu pun tercatat alaikum untuk kalian laknat bima ta'ammat tu, sebab kesengajaan kalian minat dzunubil kabair, dari dosa-dosa besar, walam tatubu, dan kalian tidak bertaubat, walam tandamu, dan kalian tidak menyesal. Kalah sengaja, berarti kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak sengaja atau nggak tahu. Tapi nggak sengaja kok terus-terusan berarti sengaja. Yang namanya nggak sengaja itu kan kalau sekali, ntar sekian lama lagi. Kalau terus-terusan sengaja, ia tidak walam tatubu, ia tidak bertobat, walam tandamu, dan juga tidak menyesal. Wa fitasi, dan di nomor 9 waktu pun tertulis Purona hukum asyayati finnari abadan. Purona jamak dari kata korin. Korin itu orang yang terdekat. Purona berarti yang terdekat dengan kalian. Asyayatinu, setan. Syayatin jamak dari kata setan. A'udzubika min hamazatis syayatin. Minta perlindungan dari gangguan setan. Teman dekat kalian yo setan finari di neraka abadan selama-lamanya. Wal a'rafil arsy, dan di cincin yang ke-10 maktubun tercatat ittaba'tum syaitan, kalian ikut setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau di Yasin itu ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Lanya panjang, nanti kalau lanya pendek artinya kebalik. Makanya ngaji Quran itu harus ada dulu di situ. Alla ta'budu syaitan, lanya itu la nahi. Nahi itu artinya jangan. Allah hendaknya jangan. Ta'budu syaitan, nyembah syaitan. Kalau la baca panjang, tapi kalau lanya dipendek, alla ta'budu syaitan, itu lalang bentuk apa ya? Perintah, tapi bukan perintah sebaiknya itu. Apa namanya? Sebaiknya kalau makan itu pakai tangan kanan. Sebaiknya kalian nyembah setan. Itu kalau lanya dibaca pendek. Makanya kalau orang baca Quran, kalau keliru-keliru maksudnya khawatirnya di situ. Awal masuknya supaya jangan nyembah setan, karena bacanya kebalik artinya malah nyuruh nyembah setan. Makanya pulang yasinan ribut tukeran besek gitu. Mungkin baca yasinnya kebalik. Pulang sendalnya hilang marah-marah, besek tuker marah-marah. Dia udah telanjur masukin kisah, masukin ini, malah sebelahnya ngantuk main angkut aja. Saya yang masukin, dia yang angkut. Kalau marah-marah berarti mungkin baca yasin nanti kembali. Bukannya adem-adem pulang-pulang malah diubah setan. Tuh baca Quran kalau kembali diubah. Yang paling fatal itu kalau Al-Fatihah. Makanya berulang-ulang saya sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaknya benar-benar ditekan.
Kalau nggak ditekan artinya iyyaka itu yang benar pakai tasdid, artinya hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu Allah nasta'in kami minta tolong. Tapi kalau iyyaka bacanya lurus tanpa tasdid, tanpa ditekan, artinya hanya kepada sinar matahari pagi nyembah, nasta'in minta tolong. Itu kan saudaranya wong Fehu pagi-pagi mau buka toko itu lidinya digini-giniin. Nah, itu gara-gara baca Quran salah panjang pendek ya fatal, salah tasdid ya batal, apalagi salah huruf, apalagi kadang ada lafaz ayat yang melompat yang dibaca, bahaya. Wa aradtum ad-dunya wa taraktum al-akhirah. Wa aradtum kalian hanya mengejar dunia, wa taraktum dan kalian meninggalkan al-akhirah, akhirat. Makanya idealnya kita muslim yo fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dunia yang diuber, kita lagi di dunia, akhirat yang dicari, nanti akan pindah ke akhirat, artinya yang dua-duanya. Kalau bisa ya sambil nyelam minum susu, sambil minum teh, sambil kopi gitu ya. Ya akhirnya ya artinya ya dunianya dapat, akhiratnya ya dapat. Wayahnya kerja ya kerja, wayahnya nyari ibadah ya ibadah. Ibadah terus gak kerja-kerja ya anak istri gimana? Lah kerja terus gak ibadah-ibadah, nanti akhirat hanya ada yo fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fahada maka ini itu maksudnya tadi itu berbagai macam siksaan-siksaan itu ai alladzi antum fihi, yang kalian ada di dalamnya, macam-macam siksaan tadi, jazaa'ukum itu adalah balasan untuk kalian yang sampai mati belum tobat, belum menyesal atas kesalahan dan kekhilafan. Tapi kalau udah tobat, walaupun sebanyak apapun, walau kana misla zabadil bahri, dosa orang walaupun semisal kayak buih di lautan, tapi kalau tobat insyaallah diampuni oleh Allah. Kayak cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada pembunuh 99 orang, kemudian nanya ke ustaz, tapi ustaz yang masih proses menjadi ustaz, namanya prostat. Ditanyain, Pak, saya bunuh 99 orang, wah dosa kemudian nggak bisa diampuni. Kata si pembunuh, daripada nggak bisa diampuni sekalian dilepoki Ustaz dulu banyak. Ustaz nanya jawabannya nggak enak. Akhirnya tapi dia nggak putus asa. Akhirnya jalan ketemu Ustaz yang ilmunya luas. Pak, saya mau tobat, alhamdulillah. Dosa apa? Dulu saya bunuh 99 orang. Cuman karena ada ustaz saya tanya, bilangnya saya nggak bisa diampuni, salah wakil ustaznya saya bunuh sekalian. Jadi ya saya bunuh 100 orang. Dan terus ya saya pengen tobat, ya udah kalau tobat aja. Ya masih terima. Allah ampuni. Oh, bener. Begitu dia tobat, belum lama tobat mati. Begitu mati ya wis. Itu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Artinya nggak ada istilah putus asa bagi orang yang benar-benar tobat. Semua kita pasti punya kesalahan, entah sengaja entah enggak, tapi itu tadi ada pintu yang namanya taubat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.